tidak boleh masuk, karena menurut juru pelihara pun siapapun tidak boleh masuk ke sana, karena siapapun yang masuk ke sana itu di luar nalar juga ya bisa menjadi gila katanya. Yang memaksa masuk. Iya, yang memaksa. Itu di dalam itu adalah tempat ritualnya kan. Yang paling dalam itu. Iya. Kita agak mendekat itu. Jadi kalau wanita-wanita ingin ke sini, itu ritualnya di dalam sana itu. Mana sih? Ini kepalanya ini. Ini kepala ular naga ini. Ini. Oh iya, ada aneh seperti mahkotanya itu. Ya betul, naga raja. Nah, jadi terus badannya ke bawah. Ke bawah terus ke sebelah sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Islam sehat selalu saudaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita berada di lereng Gunung Penanggungan ya. Gunung ini dikenal dengan masyarakat sudah turun temurun adalah Gunung Seribu Candi atau Gunung Pawita. Gunung itu sudah tertulis dalam kitab Negara Kertagama maupun kitab-kitab yang lain pada masa ya, penjajah kerajaan sebelum penjajahan ya. Itu Majapahit. Banyak sekali peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di dalam gunung ini ya, tersebar bahkan ada ratusan situs-situs yang ada di gunung ini ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di depan tempat yang menurut cerita warga adalah sebuah tempat pertapaan Raja Majapahit sebelum menjadi raja. Jadi sebelum nama Majapahit itu muncul, goa ini sudah dihuni oleh calon Raja Majapahit itu sendiri ya, yang konon pada saat perang atau dikejar oleh pemberontakan saat itu ya, lari ke Madura, terus Madura mencari pertapaan di sini, akhirnya bertapa di sini dan mendapatkan ilham untuk mendirikan sebuah kerajaan bernama Majapahit. Dan disinilah cikal bakalnya itu ya teman. Sebelum kita ke tempat yang untuk bertapa, di depan jalan tempat menuju ke gua itu banyak sekali ditemukan sebuah pemandangan yang sangat miris ya teman-teman ya. Di sini banyak sekali arca-arca yang sudah hancur tanpa kepala ya. Bisa lihat kita ke sana, ini tanpa kepala teman-teman ya. Entah itu karena memang terkena bencana atau memang pada saat ditemukan itu sudah seperti ini, ataukah ada vandalisme dan lain-lain ya. Seperti ini teman ya, tanpa kepala ya. Itu arca apa kan yang di paling kanan itu kan? Jadi untuk arca-arca ini Kang, kita memang tidak bisa mengetahui, tapi untuk bentuknya itu cukup unik karena seperti bentuk-bentuk arca dewa atau mungkin raja-raja kuno. Tapi keunikan dari di sini kan ada 4 buah arca ya. Di arca-arca ini tuh ada peninggalan-peninggalan yang cukup menarik, yaitu dari postur kaki, karena kita tidak bisa melihat bagian atasnya. Di postur kakinya ini bisa lihat yang sebelah kiri ini kakinya berada di turun ke kanan, ke bawah kanan ya. Nah, betul, ke bawah kanan. Terus yang ini sebelahnya ini turun keduanya. Iya kan? Iya betul. Terus yang satunya tidak turun atau sedang bersila. Terus yang satunya sebelah kiri. Iya kan? Berarti memang ini berpasangan kan ya? Berpasangan 4 buah arca ini, tapi kita tidak tahu bentuknya. Jika mungkin arca Buddha itu kan arca Hindu Buddha itu kan ada wujudnya seperti Dewa Siwa, bentuk nandi atau yang lain. Tapi ini kan bagian bawahnya tidak ada arca nandi atau yang lain. Tapi di sini ini banyak yang mempercayai bahwa lokasi ini adalah sebuah situs candi yang memang disembunyikan pada zaman dahulu. Gitu. Ya, banyak sekali juga lumpang-lumpang ya, batu lumpang, batu pipisan. Iya, banyak sekali ya. Bahkan ini kan ke puncak candi Kang, bagian atas dari stupa situs candi Hindu Siwa. Nah, seperti ini. Sangat tua sekali Kang ya. Iya, betul. Bahkan memang belum Majapahit berdiri, di sini sudah ada peradaban. Iya, dan juga ada kisah lain di mana lokasi ini memang sudah dibangun dari era Kerajaan Kediri. Menurut juru pelihara atau juru kunci Bapak almarhum Sabar ya. Justru
Pak Sabar itu ini dari jauh sebelum Majapahit. Jauh sebelum Majapahit. Iya. Jadi memang banyak versi yang kita dengar dari cerita tutur dan juga dari juru peliharanya sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke lokasinya teman-teman. Ya, coba kita langsung ke lokasi untuk menuju ke atas sana. Ya. Itu kita akan melewati sebuah gapura ya. Seperti gapuranya Kang. Iya, tapi di sini juga ada cerita atau kisahnya Kang. Selain memang di sini ini kan di atas sana itu emang ada sebuah kepala arca kuno yang pernah ditemukan di sini. Oh, jadi itu arca asli ya? Asli, original. Tinggal kepalanya saja. Betul. Terus di bagian bawahnya sini juga ada arca Ganesha dan juga arca dewa yang berkepala 3 itu dewa apa Kang? Siwa, Brahma. Brahma ya, dewa Brahma. Terus di sini pun juga ada sebuah penanda, yaitu bentuk dari harimau atau macan yang memang zaman dahulu di lokasi sini tuh banyak macannya dan juga banyak penampakan dari harimau pada zaman dahulu di sini kan. Sebelum pintu masuk ini biasanya harimau berkeliaran di atas sana jika niat kita untuk menuju ke atas goa itu buruk atau kurang baik ya. Nah, betul. Itu pasti akan dihadang oleh sosok harimau. Betul gitu ceritanya. Oke teman-teman ya, saat ini kita akan masuk ke sebuah tempat yang disakralkan. Disinilah Raja Majapahit sebelum diangkat menjadi raja, beliau bertapa di goa ini. Seperti apa? Terus ikuti perjalanan kita kali ini teman-teman. Oke, assalamualaikum, rahayu. Nah, kita sudah disuguhi dengan jalan-jalan yang berbatu, tapi sudah tertata rapi ya teman-teman. Ini betul. Dari batu andesi dan juga boulder-boulder yang mengelilingi dari gawanya ada kan banyak sekali ya. Iya, banyak tupai. Memang zaman dahulu Mbak Sabar Supardi itu suka sekali memelihara tupai, terus ayam gitu juga banyak. Gitu, kita sudah dekat ke lokasi itu sudah ada batu andesit ya. Iya. Ini adalah batu candi, ciri khas dari candi yang ada di Majapahit. Betul. Ini batu asli nih Kang. Asli memang. Di sini cukup banyak Kang. Bahkan struktur-struktur yang terpendam itu cukup banyak. Lah di sini sebelum kita naik coba kita ke yang lurus ini ya. Di sini juga ada kisahnya Kang. Nah, di atas itu kan Goa Gembyangnya. Oh iya. Katanya yang tangga naik dari batu andesit ini, setiap orang yang menghitung itu tidak pernah sama. Maksudnya anak tangganya ini? Anak tangganya, menghitung anak tangganya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menghitung dalam hati ya. Nanti silakan dicek di kolom komentar ya. Ya teman-teman ya, silakan yang mau menghitung ya. Nanti silakan di kolom komentar, saya juga akan menghitung cocok apa tidak ya. Kita mulai ya teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, pemirsa silakan dihitung berapa anak tangganya. Nanti silakan yang tahu, nanti saya kasih surprise ya. Saya yang di sini yang akan menghitungnya juga. Ini ada berapa meter Kang kira-kira? Dari mana? Dari bawah? Bawah. Wah, kurang paham ya. Nah itu teman-teman ya, sudah kelihatan mulut atau mulut goanya teman-teman. Ya, dari sini sudah mulai terasa aroma kemistisannya atau aura gaibnya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, rahayu. Ya, teman-teman ya, silakan dihitung pada berapa. Ya, silakan memberikan di kolom komentar ya. Ada di pintu goa. Ya Allah, ini tadi asli dari Gunung Penanggungan itu. Betul. Lokasinya di tengah hutan pacet ini. Lah ini Kang, ya kita sedikit menggos sedikit teman-teman ya. Ini kan banyak ya peninggalan kunonya sebelum kita masuk. Nah, ada di bawah candi nih Kang. Iya, ini ada banyak batu-batu candi. Umpak ini Kang. Betul. Ada bekas umpak, ini bekas dari bagian atas situs candi juga ada. Terus banyak yang mempercayai bahwa di sini adalah tempat pusaka dari Raja Majapahit yang dimakamkan. Yang ini seperti makam ini di pintu masuknya. Iya. Aduh. Ya itu ya Kang. Itu yang tirai yang
penuh dengan misteri. Iya, tapi Katanya di balik itu ada cerita atau sesuatu yang tidak boleh sembarang orang bisa masuk ya, teman. betul. Oke, kita langsung ke sana aja. Ya, coba kita masuk ya. Nah, untuk gua pertama ini Kang yang cukup lebar ini bernama Gua Bali. Ya, ini kita sudah masuk ke tempat goa yang di sini adalah dipercaya adalah tempat dari Raja Majapahit bertapa sebelum menjadi raja. Nah, di Tirai Putih itu Kang. Ya, Di Tirai Putih itu adalah tempat yang konon merupakan tempat Raja Majapahit bertapa. Tapi kita tidak boleh masuk karena menurut juru pelihara pun siapapun tidak boleh masuk ke sana. Karena siapapun yang masuk ke sana itu di luar nalar juga ya bisa menjadi gila katanya. yang memaksa masuk. Iya, yang memaksa masuk atau mungkin memang sengaja ingin masuk karena mencari sesuatu itu tidak bisa. Tapi kalau kita buka tirainya nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, Kita hanya ingin mempublikasikan saja dan ingin memberikan informasi kepada pemirsa yang jauh di sana mungkin biar tahu seperti inilah tempat bertapanya Raja Majapahit. Oh, di sana ada bilik lah, ini tempat seperti tempat duduk ya teman. iya, tapi di sebelah sana itu Kang, itu konon adalah tempat dari sosok ular naga yang menjaga lokasi sini. Iya. Di sisi Iya, sebelah tirai itu. Sebelah tirai itu adalah tempat sosok ular naganya kan. Jadi menurut Mbak Sabar Supardi di situ ada sosok ular naga gaib yang memang menampakkan diri jika mungkin untuk menggoda para ini ya yang bersemedi di sini untuk apa ya kayak ujian gitu ya. nah seperti ujiannya itu katanya di situ ada sosok ular naganya kata Mbak Sabar. Itu pun saya diberitahu sendiri oleh Mbak Sabar Supardi. Coba kita coba masuk ya. Kita geser ke kanan kiri dulu. Oh ke sini dulu. Lokasi sebelah sini. Ini Nah, oh ini ada makam kan. Ini adalah makam bayi. Nah, menurut Mbak Sabar Supardi pada tahun 2012 atau 2011 itu di sini pernah digali dan memang di dalamnya itu dimakamkan ada seperti anak kecil gitu, tengkorak anak kecil yang akhirnya dikembalikan lagi, maka disebut makam bayi katanya gitu. Oh, itu ada lubang-lubang teman ya. Di sini ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang ya. Seperti itu. Seram sekali. Jadi ini ada makamnya, tapi ini ada batu andesit cukup banyak juga. Ya, oh ya di sini juga banyak teman-teman ya. Batu andesit yang khas dari bangunan candi pada zaman Majapahit ataupun sebelumnya. Betul. Terus di sebelah sini yang itu kan kok seperti ada garis itu apa ya? Nah itu sebenarnya zaman dahulu itu ada pintu masuknya sendiri yang sebelah sini. Ini ada pintu masuknya menuju ke Goa Pawon namanya. Nanti kita juga akan ke sana. Oh jadi ini ada pintunya di sini? Benar, tapi cuman lubang sedikit gitu bisa muat satu orang untuk merangkak. Tapi ini sudah ditutup ya oleh. Ditutup. Suruh kuncinya ya. Iya, betul. Terus di sini ini adalah tempat pertapaan putri atau Candi Putri namanya kata Mbak Sabar Supardi. Ini adalah makam, bukan makam ya, tempat bertapa khusus perempuan, katanya gitu di lokasi sini. Bahkan di dalamnya tuh tempat yang paling sakral itu, yang di dalamnya. Ini yang paling sakral. Iya, salah satu yang paling sakral di Goa Bali, tapi yang paling angker juga ada di Goa Pawon. Kita nanti ke sana. Itu di dalam itu adalah tempat ritualnya kan. Yang paling dalam itu. Iya. Kita agak mendekat ya teman. Jadi kalau wanita-wanita ingin ke sini, itu ritualnya di dalam sana itu. Nah, di situ itu ada bekas-bekas wewangian, persupaan, telur dan sesajen yang lain seperti beras-beras kuning itu kan juga ada. Loh. Iya kan, ini masih banyak teman-teman ya orang yang melakukan ritual atau sembahyang atau apa ya kearifan lokal yang ada di sini masih sangat kental sekali. Ya tidak boleh menganggap sebelah mata juga. Jadi memang leluhur kita mau nggak mau, percaya tidak percaya, ini adalah tempat beliau untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Betul. Gimana kita coba masuk lihat ya, bukan masuk tapi melihat dari luar untuk membuka tirainya. Mungkin dari netizen atau teman-teman tidak percaya, tapi itulah fakta yang ada. Jadi kita tidak masuk tapi hanya membuka melihat dalamnya bagaimana. Oke. Oke, kita coba masuk ya. Untuk alas kakinya wajib dilepas di lokasi sini. Nah, ini yang lokasi paling inti ya teman ya. Ya betul. Untuk melakukan semedi ritual dengan menghadap ke sebuah kain putih yang
Kisahkan. Ya, coba dibuka, Kang. Assalamualaikum. Rahayu. Ya Allah, Seperti ini. itu, Jadi, itu tempat paling paling ini, sakral. paling sakral. Memang tidak boleh dimasuki. Seperti ini teman. Ada sebuah batu yang bentuknya panjang dan ke atas memang seperti apa ya, gapura ya, tapi mungkin di sini dulu ada bangunan lain. Ya, ada sesuatu, mungkin ada patung arca atau yang lain-lain gitu mungkin ya. Boleh kita mendekat ya teman. Assalamualaikum. Jadi siapapun tidak boleh masuk ke sini, bahkan juru pelihara pun tidak boleh masuk. Ada tokek, Kang. Ada tokeknya. Itu tokek. Oh iya. Masih ke penunggu. Oh iya, itu ada tokek teman-teman. Ada tokek penunggu lokasi sini. Jelas sekali ya. Oh, sangat luar biasa. Coba kita geser, Kang. Hawanya sudah Ya, agak ini saya. ya semeriwing teman. Iya, agak semriwing. Salam rahayu, Mbak. Rahayu, Rahayu. rahayu. Ya, teman ya, kita mundur ya teman ya. Sepertinya aura mustika sudah mulai teman-teman sudah mulai berkeringat ya. Padahal ini suhunya sangat dingin sekali. Sangat dingin. Amit Mbak, ini saya Mbak. Ya, coba kita geser ke lokasi lain karena di sini ada beberapa gua, Kang, yang menjadi satu. Kita geser ke Gua Derajat dulu, baru nanti kita terakhir ke Gua Pawon. Oh, oke. Iya. Dan di Gua Derajat ini, di situ lokasinya. Di sebelah kanan, kanan gua. Di sebelah kanan gua. Oke teman-teman ya, saat ini kita berada di kompleks tempat pertapaannya Raja Majapahit sebelum menjadi raja. Jadi raja pertama ya. Iya, raja pertama. Siapa? Raden Wijaya. Raden Wijaya. Ya, Raden Wijaya itu bergelar Sri siapa ya? Lupa ya. Nah, lupa ya. Mungkin ada yang tahu ya, kompleks atau gua Raja Majapahit yang pertama yang bergelar siapa? Namanya Raden Wijaya. Saya juga. Nah, di atas sana itu ada lubang, Kang. Nah, itu ada lubang lagi ya teman ya. Ya, lubang itu untuk mengawasi. Nah, nanti kita akan lihat dari dalam. Itu pengawasan untuk apa kita nanti akan tahu. Karena di dalam sini dijaga sosok ular naga. Ada relief naga peninggalan bersejarah di dalamnya, Kang. Coba kita masuk ya. Oke teman ya, kita masuk ke gua. Kalau menurut saya ini tempat untuk pengawasan apa? Betul. Ya. Maka disebut itu Gua Derajat. Ini harus melewati sini dulu. Ini. Oh, tangga naiknya pun dari batu andasi candi, Kang. Iya, Kang. Oh, seperti ini. Oke, kita coba ya naik. Untuk lubangnya kecil, seperti ini lubangnya. Bentar, saya hidupkan senternya dulu. Nah, cukup kecil karena ini memang zaman dahulu fungsinya untuk derajat paling tinggi untuk dijadikan sebagai tempat pengawasan hewan-hewan buas di lokasi sini. Nah, coba kita masuk. Rahayu. Astagfirullah. Oke teman-teman ya, kita masuk ke dalam gua yang awas harus merunduk ini, Kang. Assalamualaikum, rahayu. Jadi ini, Kang, namanya Gua Derajat. Ini Gua Derajat. Ya, masih disakralkan juga, dan di sini juga ada tempat untuk bertapa pada zaman dahulu. Selain bertapa, di sini juga untuk pengawasan yang sebelah sini. Ada lubangnya ini biar bisa melihat ke bawah. Nah, jadi ketika ada orang yang mau masuk ke dalam gua itu harus melewati pengawasan ini, Iya, betul. Zaman dahulu juga fungsinya sebagai melihat kalau ada hewan buas, ular, harimau atau apa gitu. Zaman dahulu, bahkan di sini pun sebagai penanda ada sosok ular naga. Yang ini loh. Ini ada sosok ular naganya ya. Ini loh. Kepala ular naga. Sebenarnya ada tubuhnya, tapi tubuhnya sudah di bekasnya ada oknum tidak bertanggung jawab yang merusaknya yang sebelah sini. Mana sih? Ini kepalanya ini. Ini kepala ular naga ini. Ini. Oh iya, ada ya seperti mahkotanya itu. Ya betul, naga raja. Nah, jadi terus badannya ke bawah. Ke bawah terus ke sebelah sini. Nah, sebelah sini. Iya, betul ya. Mengelilingi sini ya. Iya, betul. Tapi ini sayangnya sudah rusak. Jadi ada ulah-ulah. Oknum yang tidak. Oh, bukan ambane, Bang. Hah? Ulah ta? Lho kan. Oh, itu cicak itu. Cicak ta, Bang? Cicak, Kang. Gede-gede.
Itu cicak. Terus di sini pun konon ada tempat lubang ini zaman dahulu itu lubangnya dalam Kang, tapi sayangnya sekarang lebih sempit ya karena terkena apa banyak tanah-tanah gitu. Katanya ini bisa tembus ke Trowulan untuk mitosnya di lubang ini. Dan masih disakralkan. Jadi orang-orang kalau mungkin ingin ritual tidak bisa ke wilayah Trowulan bisa ritual di sini. Katanya gitu. Nah, jadi di sini banyak peninggalan-peninggalannya juga, bekas-bekas dari persupaan dan yang lain-lain. Apa ini Kang? Oh iya, percobaan ini. Iya, persupaan, ada rokok kobot. Ya itu ada yang masih utuh Kang, barangkali dari rokok boleh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ke lokasi terakhir Kang, yaitu Goa Pawon.